Bakkara atau Lembah Bakkara merupakan lembah subur di Bakti Raja Humbang Hasundutan. Lembah Bakkara bertepikan Danau Toba, diapit dua bukit yang terjal, dan dialiri dua sungai besar yang mengairi hamparan sawah luas yang subur. Bakkara menjadi pusat kerajaan Raja Sisingamangaraja pertama hingga 12. Raja Sisingamangaraja 12 adalah pahlawan nasional, seorang pemimpin yang bijaksana dan berani melawan penjajah Belanda. Bakkara tempat yang dihormati sebagai salah satu pusat sejarah dan budaya Batak. Terdapat 7 situs yang terkait dengan Raja Sisingamangaraja yang akan kita jelajahi. Tugu Sirajauloan. Sirajauloan adalah leluhur daripada Raja Sisingamangaraja, yaitu Sirajauloan dengan Barulimbong dan Barubasaribu memiliki anak Raja Nebaho, Raja Sigudang Ulu Sihotang, Toga Bakkara, Toga Sinambela, Toga Sihite, dan Toga Simandulang. Istana Raja Sisingamangaraja di Bakkara, Humbang Hasundutan. Namburunya yang tinggal di komplek Istana Raja Sisingamangaraja. Kirim salam horas kepada Lai Raja Tonggo Tua Sinambela. Salam Bur Tonggo. Ini kirim salam ya. Belanja juta? Oke, ya. Iya, semoga horas. Ini namanya Balai Pasogit, ya. Jadi Balai Pasogit itu digunakan sebagai tempat bersemedi, ya, Raja Sisingamangaraja bersemedi atau tempat beribadah, ya, kepada Mulajadi Nabolon. Istana ini ada 4, ada rumah di sana 4 dan 2 makam. Makam Sisingamangaraja ke-10 dan makam Sisingamangaraja ke-11. Makam Raja Sisingamangaraja ke-12 berada di Soposurung Balige setelah dipindahkan dari Tarutung. Di sini ada disediakan ulos, ya, menyandangkan ulos, ya, ketika kita mengunjungi tempat ini, ya. Lambang Kerajaan Sisingamangaraja dengan warna merah dan putih. Ini adalah Sopogodang, bangunan yang pertama, ya, paling ujung, sebagai tempat kegiatan seni dan budaya dan belajar berbagai kerajinan serta sarana pertemuan muda-mudi. Orang dulu sudah dilatih juga untuk berkesenian dan berkebudayaan, ya. Ini ada lambang kesuburan payudara, ya, ada 4. Dan ini Poraspati, ya, sebagai penjaga rumah dan juga melambangkan filosofi bahwa orang Batak itu ada di mana-mana. Baik, kita masuk ke dalam. Sopogodang, bagian dalamnya, ya, interiornya, ya. Jadi di sini ada di sana sepertinya ada panggung, mungkin juga bisa di sana untuk tempat partaganing, ya. Ya, jadi secara umum rumah Batak itu bagian dalam, ya, memang tidak ada kamar-kamar, ya. Merupakan ruangan yang luas seperti ini, ya, tidak ada kursi di dalam rumah. Jadi semuanya biasanya duduk bersila di tikar, ya, di sini, ya. Oke, kita lanjut. Dan secara umum, ya,
rumah-rumah Batak ya, dilengkapi yang namanya ini ya. Ini adalah losung ya. Jadi losung ini untuk tempat menumbuk padi untuk dijadikan beras ya. Jadi zaman dulu belum ada teknologi berupa mesin kupas ya, yang seperti sekarang pakai mesin ya, mesin kupas padi ya. Jadi biasanya dikupas secara manual yang di sini ya, dikupas secara manual dengan ditumbuk. Di tiap rumah ada ini, karena masing-masing rumah ya akan menggunakan ini mengolah padi ya menjadi beras. Nah, ini bangunan kedua ya, rumah bolon ya. Jadi rumah bolon itu difungsikan sesuai keterangan di sini, yaitu untuk tempat pertemuan dan juga menerima tamu-tamu kerajaan. Baik, kita masuk ke dalam. Ya, jadi inilah bagian dalam rumah bolon ya. Jadi mungkin perlengkapan utama bagian dalamnya ini selalu ada tikar ya. Jadi biasanya duduk ya di tikar seperti ini. Kita lanjut. Ini adalah rumah Parsaktian ya. Dari perkataannya ini adalah rumah sakti ya. Artinya tempat ini sebenarnya tidak boleh sembarang orang masuk ya, karena ini adalah tempat kediaman raja ya dan keluarga ya. Jadi biasanya tempat ini tidak boleh dimasukin orang luar ya selain keluarga. Jadi kalau tamu-tamu biasanya di di rumah bolon ya diterima ya. Jadi di sini ya, karena ini rumah keluarga sifatnya private ya atau pribadi, jadi tidak sembarang orang boleh masuk. Jadi ini ada lambang 8 mata angin ya ini, dan yang ini lambang Bindu Matogu. Bindu Matogu itu 8 penjuru angin ya, atau desa Nawalu ya. Ya, jadi Bindu Matogu ini sifatnya menolak kekuatan-kekuatan jahat, kekuatan-kekuatan yang tidak baik yang menyerang rumah ini ya, atau menyerang tempat ini ya. Jadi ini sebagai lambang kekuatan untuk menolak bala ya. Ya, inilah bagian dalam daripada rumah Parsaktian ya, rumah tempat tinggal keluarga ya, Raja Singamaraja ya, tempat raja dan keluarga di sinilah tinggal. Ya, jadi di sini karena rumah Parsaktian ya, terlihat di sini banyak lambang-lambang atau simbol-simbol, sepertinya untuk menjaga rumah ini dari kekuatan-kekuatan jahat ya. Ya, di sini juga ada satu kamar atau bilik ya. Barangkali di sini tempat tidurnya raja ya, di atas sana.
Ya, jadi di sini ada satu lagi bangunan keempat yang namanya Sopobolon ya. Sopobolon itu diperuntukkan untuk tempat menyimpan peralatan ya, hasil-hasil pertanian, dan juga untuk menyimpan perbekalan ya, atau lumbung juga boleh disebut ya. Ya, gudang peralatan, gudang makanan. Baik, kita lihat ke dalam. Ya, inilah bagian dalam ruangan Sopobolon. Di semua perbekalan ya, bahan pangan itu ditempatkan di sini ya. Jadi ini cukup besar gudangnya untuk menyimpan perbekalan ya. Barangkali untuk setahun 2 tahun bisa tercukupi ya. Ya, karena ketika menghadapi yang namanya haleon ya, atau paceklik ya, gagal panen, nah itu harus dihadapi ya dengan bekal atau cadangan makanan yang cukup. Jadi zaman dulu sudah dipikirkan untuk itu. Ya, barangkali sama dengan Bulog ya. Jadi itu merupakan cadangan makanan secara nasional ya. Baik, kita sudah mengeksplor kawasan istana ya. Istana Raja Sisingamangaraja di Bakara. Selanjutnya kita ke Batu Siu Kapon. Ayo. Sekarang kita berada di Batu Siu Kapon yang ada di komplek Istana Raja Sisingamangaraja. Ini dia ya, Batu Siu Kapon itu. Ya, di sini ada petunjuk informasi digunakan sebagai media upacara ritual bertanam padi. Ya, ini dia ya. Ini batunya. Jadi di sini dulu dilakukan upacara. Informasinya 7 hari 7 malam dengan memotong kuda atau kerbau ya, untuk mendapatkan petunjuk kapan memulai pertanian ya. Jadi akan muncul di sini ya, semut merah yang bertelur putih. Nah, itu menandakan bercocok tanam sudah bisa dimulai agar menghasilkan panen yang bagus. Di samping itu, batu ini juga dipercaya memiliki kekuatan magis yang bisa menghancurkan kekuatan lawan ya. Kita telah sampai di tempat yang namanya Tombak Sulu-Sulu ya. Tempatnya berada di satu bukit. Bukit kecil ini merupakan formasi batu gamping atau batu kapur ya. Jadi hanya di tempat ini muncul ya, di Bakara ini. Dan tanaman yang tumbuh juga di sini unik ya, nanti bisa kita lihat ke dalam ya. Nah, sebelum kita naik ke sini ya, ada tangga yang sudah dibangun cantik ya. Kita bisa menikmati pemandangan lembah Bakara ya. Nah, itu di depan itu adalah lembah Bakara. Wah, keren. Jadi dari sini terlihat Danau Toba dengan sangat indahnya.
Waras. Ya, kita sekarang berada di Tombak Sulu-Sulu. Tombak Sulu-Sulu merupakan satu hutan kecil ya yang berada di perbukitan ya. Perbukitan ini terdiri dari batuan yang unik, yaitu batu gamping atau kars ya, atau batu kapur yang terbentuk 250 juta tahun lalu. Jadi bisa kita bayangkan bahwa umur daripada Tombak Sulu-Sulu ini ya, maksudnya batuannya ya, adalah terbentuk 250 juta tahun lalu. Nah, letusan Toba yaitu letusan Gunung Toba 74.000 tahun lalu yang memporak-porandakan seluruh kawasan ini dan menyisakan Pulau Sibandang sebagai lapadomnya ya yang tertinggal ya. Nah, Tombak Sulu-Sulu ya terjadi ratusan juta tahun lalu. Jadi barangkali seluruh kawasan tertutupi oleh debu tuf ya daripada vulkanik Toba ya. Nah, ini uniknya dia muncul di tempat ini dari bawah, barangkali karena ada dorongan ya. Dan ini terlihat seperti agak berantakan. Jadi barangkali lapisan ya batuan dasar gamping ini terdorong ke atas akibat tekanan atau sesuatu yang mendorong dari bawah ya, apakah aktivitas magma ya dan sebagainya. Jadi kawasan gamping di daerah kawasan Toba ada beberapa tempat yang saya ketahui. Di sini satu yaitu Tombak Sulu-Sulu, ada di Bukit Burung ya, di Tulas ya dekat Pangururan, dan juga kawasan Sibaganding di Kabupaten Simalungun ya dekat Parapat yang ada wisata primata ya, kera yang ada di situ. Pohon di sini juga unik ya, karena dia hanya tumbuh di batuan ya, jadi tidak terlihat ada tanah di sini ya, tanah atau lapisan tanah yang cukup ya sebenarnya untuk tumbuh ya. Makanya kebanyakan di sini yang tumbuh adalah yang memiliki perakaran yang bisa ya menjalar ya, mengikat ya seperti ini ya. Di sini ada satu juga pohon yang unik, yaitu Sakamadeha ya, yang cabangnya unik ya. Ini ya itu tandanya ada kulitnya seperti pinus ya. Ini. Nah, dia memiliki keunikan yaitu cabangnya tidak banyak, tapi cabangnya itu mendatar ya, seperti tangan gini ya, beberapa tingkat. Khususnya ya Sakamadeha yang ada di Tombak Sulu-Sulu ini selalu memberikan tanda ya, kalau cabangnya patah berarti ada yang akan meninggal ya. Batuan di sini runcing dan tajam-tajam sehingga agak terasa di kaki ya, seperti akupuntur ya. Ya barangkali bisa menyehatkan ya peredaran darah. Karena ini juga tempat sakral, jadi tidak diperbolehkan memakai alas kaki. Tajam sekali. Ya, jadi kebetulan saya sendiri yang datang kemari ya, tidak ada yang jaga di sana ya,
tidak ada orang kebetulan. Jadi saya masuk sendiri ke dalam. Iya. Banyak perakaran di sini ya, yang perlu hati-hati ya. Kaki. Ups. Ya, jadi di sini ada satu gua, bisa kita lihat mulut guanya ya, tidak terlalu besar ya. Tapi di dalam ada sedikit ruangan yang lebih lapang ya, dan di depannya ini ada sedikit batu semacam teras ya. Jadi bisa di sini duduk-duduk dan beristirahat untuk ya selain hanya di dalam ya. Kalau tidak hujan bisa di sini, tapi kalau hujan bisa masuk ke bagian dalam ya. Ya, jadi saya sekarang berada di mulut goa Tombak Sulu-Sulu ya, di hadapan kita ini. Jadi di sini ada batu besar ya. Ya, ini seperti ada teras dan ini lantai terasnya bisa kita lihat. Ya, jadi ada gua kecil di dalamnya, ada ruangan di dalamnya. Barangkali tidak terlalu luas ya. Hanya barangkali ya sekitar 2 kali 3 meter ya. Jadi iya, di sana tempatnya sangat sejuk ya. Disinilah lahir Raja Sisingamangaraja pertama ya, yang melahirkan kerajaan Sisingamangaraja 1 sampai 12 ya, atau dinasti Raja Sisingamangaraja ya. Jadi diperkirakan lahirnya Raja Sisingamangaraja tahun 1530 yang dilahirkan oleh ibunya Boru Pasaribu. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan penjelajahan kita ke Aihatuaan ya, di dekat sini juga. Ya, anak-anak di sini pulang sekolah kaki ayam karena sepatunya biasa ditenteng agar lebih awet. Senai? Beruhite, senai? Ke kelas 3 mahamu? Kelas 2. Ah, oke? Okay? Nah, tidak? Jadi neng manor bang modal sebiji tujuh lamun. Buiro? Iro. Marga siada. Marga siahan. Alan ni berita dolan iro. Berita homa. Ayo, mama. Tadi iro tadi lanjut. Tadi lanjut. Lagi ada hoa. Maredi majo. Majo. Nah ini dong. Maila awimmu. Naknya nggak dimulai marede. Bahar wang marede. Salah horway. Buraho. Ada musiraga. Bersinaga. Opuamo. Ada maksud. Ejiro. Mau pakai perbawangan di Oma,
Wow, Om maka na tua-tua di huta di Bakara Marbawang. tumago mo kung Iya. ano, matumago na marbawang mo. Oh, lembar bawang alana odo hangeluan di son. Warung daputan mana bawang do eme. Itu ka? Do ada pe oh kopi. Om kehidupan di Bakara. Iya. Dito na kitang katipin sa Boy, na penting boy mangan na hanggo soal hepengi babasa-basa di tuan Eh, ini. naniutang dumain na naman. Ayo, na. Ay, subusuano na nakapaniutang. Oh, lo alay kan tidak ada boy ditutupi. Wala nina naman. Iya dong, sudah do, songoni akan nama na marusahai songoni do tong narutang gimana? Nah, ropang mana? Oh, lo di gairah rutang nak. Tonggo songoni. Iya, sudah do songoni. Arong na belga, arong na galeng. Hindi mo naman marisigaw mo. Iya, na berjalan di do, berwisata. Sekalian Balik pang bawang. bawangon, jago-jago huida. Jadi masadon, ilag kamu nih, inilah bawang bakara yang terkenal. Baru kono do tong argana tong. Dam na mas paliana nga to. Liana sa kuliak ko kunina nga. Dino na mangudo. Ako wala ni Helen. Ay rimas mo ako. Wala na ni Helen. Ang rimas mo rin ako. Ikaw kunina to. Ala. Polong do ka. Ala. Oh, lo. Polong hiyat kang. Ala. Porido. Ala. Kaso naman kandang ba. Nalalas dun. Cukup oh, sabiji 20.000? Sabi, No? ba't wala ka to parbawang? Ay no? Wala ka to parbawang. Bangon na. Dagmera no? Kamera bawang. Iyo. 20.000. Okay. Ya? Bolo. Sehat. Ngan sumutungan na. Olo. Oke. Mulai tidak nang, nama kata tahi tak? Baru putar-putar. Oh iya, apa? Non dilian baru terus sian bakara. Nomor sada. Baik. Ya, nggak. Non dilian baru terus bawang dari bata. Oke, mulai tidak hilang sudi oras mak. Oras tunggu. Iya, kamarga hamamu. Halo kan kau. Oh. Berubah. Hama gua ribu tamu no. Lumba batu. Lagi jangan? Lumba batu. Dong. Kita goda, itu tong. Kebotong muna do. Putamuna. Yang mulai sekolah kamu? Oke. Mbak, lanjut mbak. Ya, jadi
Ya, jadi di sini ada losung. Ya, losung ini termasuk peninggalan orang Batak ya, zaman dulu ya. Kenapa? Karena pada zaman dulu orang Batak itu menumbuk padi ya untuk makanan itu di losung seperti ini ya. Jadi losung ini sudah merupakan standar ya, di tiap-tiap rumah harus ada ya, karena belum ada yang seperti zaman sekarang ada mesin-mesin tempat penggilingan padi ya untuk menjadi beras. Jadi semuanya harus dikerjakan sendiri. Ya, ini perkampungannya. Bisa kita lihat itu juga ada losungnya yang ini. Oh bukan ya, ini hanya batu datar tempat mungkin duduk-duduk, tapi ada losung kecil ini ya. Ya, agak ini kampung ini ya tersendiri, kampung Lumban Batu ini. Ya, jadi di sini ada bangunan yang relatif baru ya dibangun. Nah, di sini ada tulisan bawah ya, laki-laki sebelah kiri, di sebelah kanan perempuan atau perempuan ya. Jadi di sini adalah untuk tempat mandi ya. Jadi iya, tempat mandi, lihat airnya relatif bening, bersih ya, dan dingin ya. Jadi di sini dilarang buang air sampah, buang air kecil dan air besar ya. Ya, saya mau cuci muka di sini ya untuk memberi kesegaran ya. Jadi saya mau cuci muka untuk ya, airnya dingin dan segar. Ya, sejuk, enak. Jadi tadi saya sudah cuci muka di sana ya. Jadi sekarang saya mau masuk ke dalam Sukasirih, boleh menikmati sirihnya nih. Ya, disinilah dulu Raja Sisingamangaraja dan raja-raja bius di kawasan ini, khususnya Bakara, berdoa kepada Dewata Mulajadi Nabolon. Ya, meminta barangkali hujan, misalnya kalau kemarau panjang, ya, keberhasilan panen, ya. Ya, jadi tempat ini merupakan sumber air ya. Di sini ada mata air yang cukup besar ya, melimpah. Ya, cukuplah untuk keperluan air di desa-desa yang ada di bawahnya di sini ya, keperluan minum dan sebagainya. Dan sumber air ini sangat disakralkan ya. Jadi ini dijaga kelestariannya, dijaga kebersihannya. Di bagian atas ini ada semacam hutan ya, ke atas hutan. Ada berbagai ragam pohon ya.
Jadi ini memang harus dilestarikan dan airnya juga tetap jernih dan bersih ya. Jadi disinilah dulu ya Raja Sisingamangaraja dan Raja-Raja Bius yang ada di Pakara ini mengadakan ritual atau berhubungan dengan Debata Mula Jari Nawolon atau Yang Maha Kuasa ya, meminta apakah misalnya kalau terjadi kemarau panjang jadi supaya datang hujan, tujuannya supaya panen bisa berhasil ya, karena pangan itu adalah hal yang sangat vital ya bagi kehidupan di desa-desa ya. Tidak seperti sekarang ya, gampang beli dari mana, bisa antar daerah, bisa bisa saling jual beli ya. Karena zaman dulu sangat sulit ya. Misalnya tidak segampang sekarang dengan transportasi, bisa membeli beras di tempat lain, bisa beli beras di Balige atau ke Sidikalang dan sebagainya. Jadi memang tiap desa itu harus punya ketahanan pangan masing-masing ya. Ya, jadi mereka sangat penting untuk menjaga yang berhubungan dengan produksi pangan mereka ya. Ya, di sini juga ada pohon jabi-jabi ya. Ini sangat besar. Ya. Ora sito. Ora sito. Doloro akan ini doloro dalam mewah. Satu anak siapa mama? Anak siapa ini mah pasahat lagi. Kita sekarang mengunjungi batu hundul-hundulan ya. Jadi batu hundul-hundulan ini merupakan tempat Sisingamangaraja ya untuk memantau atau mengawasi sekitar ini ya, dan juga mengadakan rapat di tempat ini. Ya, lokasinya ini di Desa Sinambela, Kecamatan Baktiraja, Kumbang Hasundutan ya. Baik, selanjutnya kita mengunjungi Hariara Tukot yang tidak jauh dari sini. Jadi bisa kita jalan keluar dari aspal dan juga bisa jalan dari
belakang ya, dari belakang sini. Ya, jadi kita sekarang sudah sampai di situs Hariara Tukot. Di tempat ini hanya sekarang tinggal batang bawah ya. Coba kita lihat ya. Karena dimakan usia dan juga pernah disambar petir, akhirnya tumbang ya. Ya, karena sudah sangat tua, yang diperkirakan umurnya sekitar 500 tahun. Sisingamangaraja pertama ya menancapkan tongkatnya di tempat ini dan tumbuhlah menjadi pohon hariara ya. Jadi namanya menjadi Hariara Tukot ya, barangkali karena asalnya dari tongkat Sisingamangaraja. Dulunya katanya unik daunnya terbalik ya. Dan juga katanya kalau ada sesuatu yang akan terjadi juga akan memberi tanda ya. Baik, kita sekarang melanjutkan ke Aek Sipangulu di Simanglape. Jadi kebakaran Anda jangan ketinggalan makan ikan bakar ya. Di sini ada beberapa tempat, tapi ada satu tempat lain ini namanya Mikael Marbun Garaga mereknya. Jadi ini jalan mau ke Simanglape. Ikan mujahir, ikan dari danau. Jadi ada sambal tambur, pakaian daliman. Sekarang saya sudah berada di Aek Sipangulu di Simanglape. Aek Sipangulu berada persis di bawah jembatan kuning jalan lintas Bakara Muara. Ada tangga ke bawah, di bawah tersedia fasilitas kolam renang, toilet, dan kamar mandi. Nah, ini dia Aek Sipangulu yang airnya mengalir deras dan jernih yang berasal dari tebing batu di atasnya. Legendanya Raja Sisingamangaraja dan gajahnya beristirahat di tempat ini. Gajahnya kehausan, maka Raja Sisingamangaraja mertonggo dan mendapat petunjuk agar menancapkan tongkatnya di batu, maka keluarlah Aek Sipangulu. Banyak yang datang mandi ke sini meyakini airnya memberikan kebugaran dan kesembuhan dari penyakit. Sesuai namanya, Aek Sipangulu, yang artinya air kehidupan. Demikianlah tentang 7 situs di Lembah Bakara yang terkait dengan Raja Sisingamangaraja. Mohon maaf kalau masih ada kekurangannya. Silahkan ditambah di kolom komentar. Terima kasih sudah setia menonton, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Horas!